وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifitina azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi baik secara online maupun offline dalam rangka untuk belajar lagi tentang agama kita. Wabil khusus kita sekarang mempelajari tentang fikih nikah. Wanifitina azani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sampai di bab rujuk, macam-macam rujuk. Sekarang kita masuk di tata cara rujuk. Rujuk itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu ucapan dan perbuatan. Rujuk dengan ucapan adalah dengan ucapan yang menunjukkan makna rujuk, seperti aku merujukmu, aku kembali padamu, dan semisalnya. Ini menunjukkan kita rujuk. Ayo balen, balik lagi, kita damai ya, udah ya, kita akur lagi ya. Semua hal perkataan yang mengarah ke arah rujuk, maka ini bermakna rujuk. Seperti kemarin, semua perkataan yang mengarah cerai dengan niatan bercerai, menceraikan, maka jatuh talak dari seorang suami kepada istrinya. Kemudian metode rujuk yang kedua yaitu dengan perbuatan. Rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan seperti suami menyentuh, mencium istrinya. Menyentuh di sini nggak cuma menyentuh, menyenggol gitu ya, tapi lebih dalam dari itu gitu. Jadi mungkin memeluk, mencium, gitu. Dengan tambahan apa? Syahwat. Dengan tambahan syahwat. Artinya kalau udah ada pergumulan suami istri, maka itu udah dianggap sebagai sebuah rujuk. Atau menjimainya. Jadi kalau ada kata menjima berarti bertemunya dua kemaluan, yaitu kemaluan suami kepada kemaluan istrinya. Nah, yang pertama ini mungkin istrinya sedang kondisi haid atau nifas, jadi nggak bisa gitu kan. Nah, maka yang kedua ini tentu bisa karena apa namanya, tidak ada halangan seorang wanita untuk dijimai, maka ya rujuk yang paling aman atau paling baik, paling utama ya jima itu. Karena pernah saya jelaskan bahwasanya hubungan suami istri itu adalah, kalau dalam bahasa lain itu bisa diungkapkan seperti lem yang akan melekatkan rumah tangga yang sedang retak gitu. Makanya setiap pasangan itu harus peka. Kalau emang niatnya udah baik, artinya kayak kemarin dibilang atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa indonna alla yuqima hududallah. Kalau kalian itu berprasangka atau menyangka atau menduga atau berpendapat kalau sekiranya pernikahan kalian akan bisa digunakan sebagai wasilah untuk menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan apa namanya, keluarga yang baik, yang islami, menegakkan kondisi di mana suami istri dan anak-anaknya beribadah kepada Allah. Kalau itu kalian yakin, ya maka rujuk itu yang terbaik. Nah, kalau kalian paham benar kalau laki-laki ini baik atau perempuan ini baik gitu kan, maka ya merekatkan hubungan rumah tangga yang retak itu lebih baik daripada harus memecahkannya sekalian. Dan cara merekatkan yang terbaik atau lem yang terbaik ya hubungan suami istri itu. Gampangnya gini loh, kalau kamu punya istri yang solihah, kemudian karena kok sikapmu dia kemudian minta cerai misalnya gitu, atau sebaliknya kamu punya suami yang soleh, karena sikapmu kamu kemudian suami itu menceraikan kamu, maka berusahalah untuk merekatkan lagi rumah tangga yang retak itu dengan cara hubungan suami istri. Ya gimana caranya lah, dirayu atau merayu, entah pakai hadiah, entah pakai masakan yang enak, entah pakai apalah. Ya dijaga jangan sampai pasangan yang istilahnya punya potensi ikut menjaga apa namanya, hududullah, agama Allah di dalam rumah kita ini malah pergi. Karena perginya pasangan yang baik itu tidak akan menjadi jaminan yang datang setelahnya adalah orang yang lebih baik. Jadi jangan kemudian membuat orang yang baik di rumah itu malah pergi gitu. Udah dapat suami yang rajin sholat, rajin kerja gitu kan, kok kemudian malah disia-siakan gitu. Ya, mau nyari yang seperti apa gitu.
Nyari yang ganteng datang kamu dianiaya. Yang laki-laki juga sama, punya istri udah rajin sholat, ya taat, manut itu, mau nyari yang seperti apa? Nah, yang seperti itu pergi dalam rangka untuk nyari yang lebih cantik gitu kan, yang cantik datang ya kamu disia-siakan. Maka ini harus kita pahami ya, bahwasanya rumah tangga itu nggak cuma soal uh, kesenangan dunia aja, tapi di situ ada juga uh, apa niatan atau tujuan utama, yaitu untuk menggenapi setengah dari agama kita dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Gitu. Jadi istri yang baik itu yang ingatkan suaminya sholat, bukan kemudian sholat sendiri, bukan. Dan perbuatan semacam ini memerlukan niat untuk rujuk. Nah, tadi udah tak saya berikan ya. Jadi kalau kita lihat oh, ini wanita baik kok, ngapain tak cerai? Ya. Alih-alih tak cerai, mendingan tetap jadi istri saya kawin lagi. Ya. Artinya nikah dua gitu. Artinya yang baik ini dipertahankan. Kemudian kalau emang dirasa kurang, ini namanya laki-laki, mungkin kebutuhan seksualnya besar sekali, si istri ini nggak bisa mencukupi gitu. Ya, cari lagi tambahannya daripada ceraikan gitu kan. Nah, maka kalau memang sudah punya niat gitu kan, yang baik untuk rujuk, niat yang baik untuk merajut lagi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sama-sama bergandengan tangan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, menjadi hamba yang baik gitu kan, maka ya rujuk itu menjadi hal yang lebih baik daripada harus berpisah. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Ishaq, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Catatannya adalah satu niat talak yang belum diucapkan, maka ia belum dianggap sebagai talak. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau bersabda, "Innallaha tazawwaja an ummati ma haddatsa bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam." Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbesit di dalam hatinya. Sini dibahasakan ma haddatsa bihi anfusaha, yang terbesit di dalam hati. Artinya niat di sini walaupun dibahasakan niat yang belum diucapkan, ada kata-kata ucap gitu kan. Tapi dari hadisnya disebutkan bahwasanya ma haddatsa bihi nafsu, yang terucap di dalam jiwa, di dalam hati. Malam ta'lam atau takallam, selama belum dilakukan atau diucapkan. Jadi kalau terbesit doang di dalam hati, tapi belum dia lakukan, ya maka akan dimaafkan atau diampuni dosanya. Artinya karena ini yang kita ajak ngomong ini adalah manusia, gitu, maka ya harus diucapkan atau dilakukan. Ya, jadi dalam bab rujuk ini berbeda dengan bab sholat. Karena sholat interaksi kita sama Allah, bukan manusia. Maka dalam bab sholat tidak ditemukan satu hadis pun bahwasanya Nabi SAW mengucapkan usolli fardhu duhri bla bla bla, usolli fardhu maghribi bla bla bla. Nggak ada satu hadis pun yang menyatakan itu. Nggak ada amalan sahabat pun yang melakukan itu. Gitu. Tapi dalam konteks rujuk, karena musuh kita, dalam artian lawan akad kita, lawan kalau dalam bisnis itu lawan transaksi kita, dalam dunia perpajakan itu lawan transaksi kita itu adalah manusia. Dalam hal ini adalah istri kita, ya maka di sini ada kata-kata malam taklam au tatakallam, jadi perlu diucapkan. Ya. Dan kita harus paham kalau kita omongan atau berinteraksi dengan manusia itu ya semua harus diutarakan. Kamu kok diem aja nih? Ya aku marah sama kamu. Lah marah soal apa? Ya soal yang tak batin. Ya. Siapa yang tahu? Itu yang mau batin apa kan nggak tahu. Ya maka dalam konteks berurusan dengan manusia, maka segala sesuatu harus disampaikan. Ya, kalau emang pengen clear. Dan itu yang saya amati ya. Jadi rumah tangga itu banyak orang cerita, curhat, tanya atau apapun lah konteksnya namanya ke saya terkait dengan rumah tangga itu. Ramainya dia dengan suaminya, dia dengan istrinya gitu kan, dia dengan mertuanya gitu. Itu karena ini loh, tidak menerapkan apa yang dikatakan Nabi SAW. Jadi tidak melakukan dan tidak mengatakan itu. Ya. Apa yang dia pikirkan nggak disampaikan atau nggak dikerjakan gitu. Sehingga orang nggak paham maunya apa gitu. Akhirnya mulai panas, begitu meledak dia langsung cerai gitu. Padahal sebenarnya konflik itu ada urutannya gitu. Ya kayak api gitu loh.
Ya, sekarang kan banyak lahan-lahan kering terbakar ya. Itu kan ada urutannya, orang buang puntung, gitu kan. Mulai kemudian timbul asap, gitu. Asapnya kena angin, timbul api kecil, dan membesar-besar, meremen, gitu, ke sana kemari, bakar banyak hal itu. Nah ini sama, rumah tangga juga sama. Kalau memang sekiranya sudah ada mulai konflik-konflik kecil, gitu kan, ya disampaikan, dicarikan solusi. Itu kalau nggak segera dipadamkan, membesar terus, gitu. Besar terus kena ke kiri kanan, kena ke mertua, kena ke ipar, terus nggak selesai gitu. Akhirnya meledak, dier gitu. Nah, maka yang harus kita pahami adalah kita ini rumah tangga mau ngapain itu? Mau menjadikan sarana itu tempat untuk silat, berantem, atau menjadikan rumah itu menjadi baiti janati gitu. Kalau kita pulang itu kita senang di rumah gitu, daripada kelayapan di luar gitu. Nah, kalau yang kita tuju yang kedua, maka ya kalau ada konflik ya kita padamkan. Sama kayak kita misalnya di rumah. Ya. Orang itu kalau di rumah, gitu, dia harus peka gitu. Rumah siapapun. Misal ya, kalian baru di kamar, atau kalian baru di kamar mandi, atau kalian baru mengerjakan tugas misalnya. Terus tiba-tiba terdengar suara gas keluar itu. Gitu. Memang benar yang masang bukan kamu. Memang benar yang tanggung jawab sama rumah itu bukan kamu gitu. Tapi begitu tangan kita diem aja, kita sendiri diem aja, nggak kemudian berusaha untuk bergerak membereskan urusan itu, entah itu mematikan kompornya, entah itu mencabut regulatornya, kita diem aja nih, bodo amat gitu kan. Itu yang sering saya lihat kan, bodo amat gitu kan. Maka yang terjadi apa? Kebakaran. Kebakaran yang muncul apa? Kalau itu sebuah pabrik yang terbakar, ya ketika kamu jadi karyawan di situ, ya besok kamu nggak punya tempat kerja. Kalau itu sebuah sekolahan dan kamu jadi murid di situ, maka besok kamu nggak punya tempat belajar. Kalau itu rumah, dan itu tempat kamu tinggal, apakah itu kamu nebeng, apakah itu rumah kamu, maka besok kamu jadi gembel. Ya, kepedulian kita kepada tempat di mana kita berada, lingkungan kita, itu akhirnya menjadi kunci bagaimana kemudian kita menjadi bisa hidup dengan tenang. Ya, di rumah tangga juga sama. Kalau seorang istri nggak peduli dengan apa yang terjadi di rumah, seorang suami nggak peduli dengan apa yang terjadi di rumah, maka itu menurut saya itu sudah bukan apa rumahku surgaku gitu. Mungkin rumahku penjaraku atau apa gitu, saya nggak tahu. Allah Ta'ala. Nah, kemudian dalil yang lain adalah atau apa namanya pendapat yang lain atau penguat yang lain itu adalah perkataan Imam At-Tirmidzi rahimahullah wal amalu ala hada inda ahlil ilm anna rajul, bahwasanya yang diamalkan menurut hadis di atas bahwasanya kalau ada seorang laki-laki idza haddatsa nafsahu bitolak, ngomong dewi gitu kan kepada dirinya tentang tolak, lam yakun sayun hatta yatakallam bi, maka itu nggak akan terhukumi sebagai tolak sampai dia mengucapkannya. Misalnya kemarin ada yang nanya kan, kalau di batin itu gimana gitu kan, maka nggak jatuh talak. Misal istrinya itu nyebeli banget, itu udah pulang capek diomelin gitu kan, ya. Kemudian sepatu yang dibelikan basah kena hujan dimarahin gitu kan, gitu dalam hati tapi ya tak pegat sisan gue ya, jadi rondo misal gitu dalam hati tapi. Nah maka ini tidak jatuh hukum talak. Sebagaimana halnya juga tidak jatuh hukum rujuk gitu loh. Kalau kemudian cuman di batin harus disampaikan. Kemudian catatan yang selanjutnya itu apabila suami ragu apakah ia telah mentalak istrinya atau belum, maka pada dasarnya pernikahan tetap sah sampai ia yakin bahwa pernikahan tersebut telah terputus dengan talak. Hal ini didasarkan pada penerapan kaidah fikih al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi ini bisa kamu ini ya, bisa kamu hafal nih kaidah pendek ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan bisa menghilangkan keraguan. Nah, artinya gini loh. Ketika seorang suami, istri, laki-laki dan perempuan menikah, maka itu sudah jelas statusnya nikah. Ada bukunya, ada saksinya, wali segala macam, bahkan ada resepsinya, itu nikah berarti kan. Lalu kemudian, nah berantemlah mereka ini kan. Kemudian si suami ragu gitu kan, ragu kalau kemudian dia ya tadi pas berantem itu ngucap talak apa enggak. Maka yang dia ragukan itu apa? Talaknya kan. Yang dia ragukan itu kan kata-kata talaknya, kata-kata cerainya. Yang pasti yakin itu apa ya? Dia udah nikah gitu. Maka al-yaqinu la yazulu bisa. Keyakinan tidak bisa menghapus atau menghilangi keraguan. Maka kembali kepada yang meyakinkan yaitu apa? Nikah.
Contoh lagi misal, kamu udah wudhu, udah sholat maghrib, terus di masjid ada kegiatan. Nah, si kegiatan itu ya kemudian sampai masuk isya gitu. Terus kamu pas mau sholat isya, kamu bertanya pada dirimu, aku tadi udah kentut apa belum ya? Ya berlaku kaidah ini, al-yakinu la yazulu bisyak. Kamu dari tadi habis maghrib, kamu nggak keluar masjid, kamu di dalam masjid. Dan orang di dalam masjid nggak ada yang dengar suara kentutmu, nggak ada yang tercium bau kentutmu gitu kan. Maka kamu kentut apa enggak? Nah, kentut dan enggak ini kan barang baru. Barang awalnya itu apa? Kamu udah wudhu gitu kan. Kamu udah sholat gitu kan. Maka kalau kamu meragukan kentut apa enggak, maka berarti wudhumu enggak bisa dihapus dengan keraguan tentang kentut. Berarti kamu enggak kentut. Tapi kok kemudian ya kan, terdengar suara brot, banyak orang ketawa gitu kan, atau mungkin banyak orang mencium bau busuk gitu kan, dan kamu lihat itu dan kamu tahu itu, atau mungkin kamu tanya orang, kamu tadi dengar apa kentut? Denger lah, bau banget juga gitu kan. Nah maka ketika itu yang terjadi ya berarti kamu kentut. Tapi kalau kamu nggak punya bukti, nggak punya saksi, nggak ada yang dengar, kamu sendiri lupa, ragu dan seterusnya, maka hukum asalnya kamu dihukumi wudhu gitu ya. Sholat misalnya, sholatku tadi ini rakaat ketiga atau keempat ya. Nah, yang kamu ragukan kan empatnya ini. Kalau tiganya kamu yakin, cuman apakah tiga, apakah empat? Maka berlaku kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Yang kamu yakini tiga, yang kamu ragukan empat, berarti kamu udah sholat tiga. Walaupun prakteknya sebenarnya udah empat, artinya kalau nembok tambahin satu rakaat lagi, kamu jadi lima, ya nggak apa-apa. Karena kalau kita tetap ragu sampai akhir, nah itu nanti ibadahnya malah nggak karu-karuan, maka kita pakai kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Ya, kira-kira seperti itu. Ini kaidah fikih nih, Gus. Kemudian istri yang belum pernah dijimai oleh suaminya, maka suaminya dapat mentalaknya kapan saja, baik dalam keadaan suci maupun haid. Ini adalah pendapat Syekh Abu Malik Gamal. Terus nikah, atau istrinya sakit. Begitu sembuh, suaminya dinas. Atau mungkin jadi TKW. Baliknya masih lama. Jadi belum diapa-apain gitu kan. Ya, jadi mantan baru sebulan 2 bulan pertama hanya bisa melampiaskan rasa sayangnya, rasa cintanya lewat telepon, ngobrol doang gitu loh. Wah, aku jadi kangen banget sama kamu, aku yo mas ini, tapi kudu ini, tapi pas habis nikah kamu malah sakit loh, gitu kan. Sebulan 2 bulan pertama ngomongnya yang baik-baik. Nah, mulai bulan ketiga, keempat, kelima, gitu. Udah mulai bahas yang aneh-aneh gitu kan, berantem. Ya udah, kalau gitu kamu tak cerai. Nah, kan belum diapa-apain berarti kan. Nah, maka dia ya bisa ditalak kapan aja, nggak usah nunggu kemarin, nggak usah nunggu suci dari haid, jadi bisa ditalak kapan aja. Ini adalah pendapat saya Abu Malik Gamal Hafidhullah. Kemudian istri yang tidak haid, baik karena belum mengalami haid artinya masih kecil, atau karena sudah tidak haid karena menopause, maka suaminya dapat mentalaknya kapan aja. Jadi kaidah yang atas ini atau catatan yang atas ini sama dengan yang di bawahnya, cuman konteksnya ini belum dijimai, tapi udah haid, udah pernah haid tapi belum dijimai. Kalau ini mungkin masih muda banget sehingga belum haid, atau mungkin udah tua sehingga sudah nggak haid, maka bisa ditalak kapan aja. Dan ketika dikatakan belum haid gini, jangan kemudian kamu persepsikan, wah ini berarti boleh nikahi anak TK gitu, enggak ya. Jadi ada wanita-wanita tertentu itu sampai umur 20 itu belum haid, ada. Nah, maka dia baliknya dihitung dengan cara apa ya? Ketika bulu kemaluannya udah tumbuh, walaupun usianya udah segitu, udah 15, 16, 17 tapi belum menopause, belum haid, tapi kalau udah tumbuh bulu kemaluan maka itu dianggap atau dihitung dalam fikih sebagai wanita yang sudah dewasa. Sehingga kalau sudah mencapai usia minimal pernikahan kayak di peraturan Indonesia 16 tahun, ya, wanita umur 17 tahun misal gitu, belum haid, tapi bulu kemaluannya udah tumbuh, maka sudah bisa dinikahkan. Nah, kok kemudian ya dia sudah nikah dan kemudian tidak haid, gitu, nggak haid-haid. Karena ada orang yang berpendapat, ya sebagian orang berpendapat, masalah tentang haid wanita di saat dia haid itu hanya akan selesai setelah dia nikah. Jadi kadang ada wanita itu yang kalau haid sakit banget itu kan, maka dengan menikah dia selesai. Nah, tadinya dipikirnya
Oh dia nggak haid-haid, mikirnya nanti kalau nikah nanti lah haid gitu kan. Begitu dinikahkan, ya kemudian hubungan suami istri ditunggu sebulan 2 bulan nggak haid, nggak tahu ya bulan ketiga berantem sama suaminya itu. Ya sudah dia dihukumi dia bahwasanya ini wanita yang nggak haid. Ya maka ketika mau ditalak ya bisa kapan aja. Sama halnya dengan orang yang menopause. Ya, ini udah nikah lama sampai menopause kok masih mau cerai. Ya ada orang kayak gitu. Ada satu keluarga itu. Jadi si siapa namanya? Si ibunya, istrinya itu sebenarnya udah sebel banget sama suaminya. Sebelnya kayak banget itu karena suaminya itu malas nggak mau kerja gitu. Ya, sebel itu. Cuman apesnya ya punya anak itu kan. Anaknya itu ada perempuannya gitu. Nah ibunya nggak mau kalau anaknya ini nggak dinikahkan kecuali oleh bapaknya gitu. Maka disabarin tuh. Sabarin sampai akhirnya anak perempuan yang terakhir itu dinikahkan dengan bapaknya. Begitu udah dinikahkan bapaknya, besok atau lusanya, nggak lama dari situ, si wanita atau istrinya itu gugat cerai. Ya saya nanya sama anak laki-lakinya, kok bisa gitu? Udah bertahan sekian puluh tahun kok kemudian gugat cerai bapakmu. Nah terus saya bilang katanya, memang mama itu nungguin biar bapak itu nikahin kakakku. Begitu kemudian udah selesai ya sudah, selesai sudah. Ya ada yang kayak gitu loh, hati loh kamu ya. Jadi lagi-lagi malas-malasan gitu kan, ditungguin kamu. Kalau udah selesai kewajibanmu kamu diusir gitu. Ya maka ini yang harus kita pahami ya. Nah, bahwasanya menopause itu bukan berarti kemudian di dalam rumah tangganya itu baik-baik aja selama ini. Enggak ya. Kadang ada masalah-masalah, tapi karena tadi lo nggak dipadamkan, maka masalahnya jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar, sampai akhirnya menjadi sebuah bencana yaitu perpisahan di usia tua. Nah, kondisi ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika wanita tersebut adalah wanita yang tidak haid karena usianya masih kecil atau sudah tua, maka suami dapat bertalaknya kapan aja ia kehendaki, baik setelah dia menjimainya atau tidak. Masa iddah bagi wanita tersebut adalah 3 bulan. Harusnya kan 3 kali suci karena udah nggak haid, ya, baik belum maupun tidak, gitu kan. Atau sudah tidak, maka 3 bulan. Dan kapan saja ia mentalak, saat itu dimulai masa iddahnya. Nah ini yang harusnya difahami ya. Jadi kalau misal seorang suami ngomong, kamu tak cerai gitu kan. Nah, maka begitu ngomong gitu, 3 bulan berjalan. Kalau belum haid, kalau masih haid 3 kali suci berjalan. Nah, suami yang cerdas harusnya, mungkin tadi emosi gitu kan, mikir itu loh. Jangan kemudian didiemin aja sampai akhirnya bulan keempat. Gitu. Nah, istri yang paham fikih, begitu masuk bulan keempat, lapor ke hakim. Pak Hakim, suami saya udah bilang talak. Terus, ini udah 4 bulan, masuk 4 bulan, saya nggak diapa-apain. Nah, mohon fatwanya atau mohon petunjuknya. Nah, akhirnya ya terjadilah gugatan. Karena kalau diem-diem aja, ya bulan keempat atau bulan ke apa namanya masuk masa haid yang keempat gitu kan, karena diem-diem aja kemudian suaminya tiba-tiba datang ngajak jima, itu udah di luar masa iddah, bahaya gitu. Maksudnya itu bisa dianggap zina ya. Jadi seorang laki-laki harus hati-hati, seorang perempuan juga harus hati-hati, jangan sampai kemudian karena nggak paham kemudian tuabrak semuanya. Ya, kayak kemarin yang saya bilang itu, anaknya banyak tapi lahirnya di luar pernikahan, walaupun yang yang menggauli ya si mantan suaminya. Jadi udah pisah tapi kemudian masih cinta, mengendap-endap ketemu hamil, mengendap-endap ketemu hamil. Ya masyarakat taunya yang menghamili alah kayak mantan bojone, tapi kan udah mantan gitu. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan. Poin selanjutnya, apabila suami mentalak istrinya dengan tulisan, maka talak tersebut jatuh jika suami meniatkan talak. Termasuk di dalamnya apa? WhatsApp, email. Cuman saya kemarin menekankan ya, kalau kita dapat WA dari suami kita, pasangan kita, kamu tak cerai, teleponan gitu. Pastikan kalau dia yang nulis. Ya, jangan-jangan yang nulis selingkuhannya, jangan-jangan yang nulis ibunya, jangan-jangan yang nulis temennya, gitu kan. Nah, jangan kemudian baperan, terus habis itu langsung ngambil tas, baju-baju dimasukin, enggak. Seorang wanita yang ditalak suaminya talak 1 dan talak 2 masih wajib tinggal di dalam rumah suaminya atau tinggal bersama dengan suaminya kalau itu rumah istrinya atau kalau itu rumah kontrakan
menemani dia sampai masa idahnya lewat. Jadi nggak boleh pergi, nggak boleh kabur. Seorang suami juga nggak boleh ngusir istrinya, ya. Mentang-mentang udah dijatuhkan talak terus, mana pergi sana gitu, nggak bisa ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Al-Laits, dan Asy-Syafi'i rahimahumullah, di mana mereka mengatakan jika suami menuliskan talaknya kepada istrinya dan suami tersebut berniat mentalaknya, maka berarti itu telah jatuh talak. Jika suami tidak berniat, maka itu bukan talak. Nah, jadi misal suami ini men-screenshot satu WA temennya gitu kan, tulisannya kamu tak cerai, kirim terus gitu. Pastikan, Mas, maksudnya apa? Enggak, aku ngirimi anu kok screenshot gambar itu koncoku gitu. Statusnya koncoku. Oh ya udah clear. Maksudnya apa? Maksudnya aku ya pengen ngono kuwi, pengen tak cerai kowe misalnya itu. Oh gitu, ya udah clear, kita cerai ya Mas. Nah, tapi masa idah masih tunggu di rumah, jangan kemana-mana. Allah Ta'ala alam. Catatan selanjutnya, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau haram bagiku, maka ucapan tersebut tidak termasuk talak selama suami tidak berniat mentalak. Gah, aku ora bakal nemu kowe selama 2 minggu gitu. Itu bukan berarti ditalak. Wes kowe kok kemproh men to. Nek ngene iki aku lak males cedak-cedak kowe. Bahasa-bahasa gitu masih bahasa-bahasa kinayah, masih bahasa-bahasa yang enggak jelas, perlu diklirkan gitu. Nah, kemudian ketika tiba-tiba suaminya berubah pikiran, ya udah ngomong kayak gitu, kemudian berubah pikiran, maka dia wajib membayar kafarat dihar. Jadi dimasukkan dalam dihar. Yang dimasukkan di dalam dihar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtagi mardata azwajika, dan engkau mencari kesenangan hati istri-istrimu. Artinya Allah tuh nggak suka ya. Kemudian seorang manusia itu dalam rangka mencari ridho seorang istri, kemudian melanggar aturan Allah. Banyak ini. Contohnya apa yang paling sering? Itu yang kata KPK itu hampir semuanya kan laki-laki. Dan hampir semuanya itu laki-laki beristri. Maka istri-istri yang baik itu harusnya ngomong sama suaminya, ya, sebagaimana perkataan para sahabat dulu, nahnu la nakhafu bil ju' walakin nakhafu binnar. Kami nggak khawatir, nggak takut akan merasa lapar, tapi yang kami takutkan adalah kalau kami makan barang haram hasil nafkahmu. Nggak kayak wanita sekarang. Wanita sekarang, dek ini dek dapatnya cuma 5 juta. 5 juta buat apa itu? Kurang gitu. Buat nyolong-nyolong apa di kantor itu loh. Mesin-mesin pabrik itu dijual atau mungkin apalah, tanah-tanah kantor itu dilelang apa gimana, atau mobil-mobilnya itu digadein apa gimana. Akhirnya ya seorang suami munduk-munduk melakukan itu. Ini Allah sudah mengingatkan, jauh-jauh hari Allah sudah ingatkan, wahai para nabi, mengapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan? Engkau mencari kesenangan hati istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu taala alam. Kemudian berkata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ini pengarang kitab Minhajul Muslim yang pernah kita bahas tapi tidak kelar-kelar. Barang siapa yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, maka tidak menjadi haram atasnya apa yang ia haramkan tersebut, kecuali istri. Maka istri yang dikatakan kamu haram buat kamu, itu tetap kamu anak haram, padahal ya jelas anak hasil kandungan istrinya dan hasil perbuatan suaminya. Kalau diomongkan gitu ya tetap itu anaknya. Karena jika mengharamkan istri atas dirinya, maka istri tersebut menjadi haram baginya. Sehingga barang siapa yang mengatakan kepada si engkau anak, engkau haram atasku, sedangkan maksudnya adalah mentalaknya, maka ia menjadi cerai. Namun jika ia bermaksud mentalaknya, maka ia wajib, sedangkan jika ia tidak bermaksud mentalaknya, maka ia wajib bayar kafarah dihar. Dan istrinya boleh kembali kepadanya setelah membayar kafarah, dan istrinya tidak menjadi haram baginya. Jadi jangan haramkan istri yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan selanjutnya, bila seorang suami menggantungkan talak istrinya pada suatu perbuatan dan suami bermaksud untuk mentalaknya, kemudian perbuatan tersebut terjadi karena lupa atau terpaksa, maka talak tersebut tetap jatuh. Ini adalah pendapat jumhur ulama.
kamu kalau pakai baju merah jatuh talak saya. Nah, suaminya ngomong udah sekian tahun yang lalu, lupa suaminya. Ya, cerita istrinya pakai baju merah beneran. Dipegang suaminya nggak mau, loh kok kamu kok nggak mau tak pegang? Nah, jenengan dulu pernah ngomong, aku lali kok, saya ingat gitu. Oh gitu. Ya udah kalau gitu kita rujuk. Harusnya gitu, jangan kemudian, wah aku lali, ra mungkin ngomong ngono ya. Karena aku cinta sama kamu. Masa aku ngomong kayak gitu? Ya zaman dulu jenengan belum terlalu cinta sama saya. Sekarang anaknya udah 15 baru jenengan ngomong cinta. Karena emang ya saya udah berjuang mati-matian untuk melahirkan anak sampean. Ya mau nggak mau ya sampean harus cinta sama saya. Ya udah minta maaf. Lagi-lagi harusnya gitu aja, nggak usah rame. Gitu. Nek rame ya tambah panjang nanti. Kemudian poin selanjutnya, sambil kita selesaikan silakan kalau ada pertanyaan ya kirimkan kolom chat daripada ngantuk Mas Habibi. Apabila seorang suami menggantungkan talaknya kepada sebuah syarat, maka istrinya tetap halal baginya selama syarat tersebut belum terpenuhi. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama. Aku kalau dapat tuh 1 miliar cash, kamu tak cerai karena aku mau kawin sama orang lain lagi yang lebih cantik. Hingga cerita belum dapat nih duitnya. Sampai akhirnya bapaknya mati, dikasih warisan. Warisannya ternyata duit 1 miliar. Ya udah jatuh talak tuh kepada istrinya. Nah, maka sebelum dapat 1 miliarnya, ya istrinya masih istrinya. Tapi begitu kemudian 1 miliarnya didapat, ya disitulah kemudian jatuh talak. Jadi ini harus hati-hati. Dan sekali lagi saya kemarin sudah mengingatkan, jangan main-main dengan kata-kata cerai. Itu bukan permainan. Nabi SAW mengatakan salasun hazluhunna jidun wa jiduhunna jidun gitu. 3 hal yang kalau bercandanya itu dianggap serius, seriusnya dianggap serius. Nikah, kemudian tolak, cerai, kemudian warrojaah, rujuk. Jadi jangan main-main dengan kata-kata ini. Kemudian catatan selanjutnya, apabila seorang suami menggantungkan talaknya pada sebuah syarat, maka talak tersebut jatuh dengan terwujudnya syarat yang pertama kali. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sehingga misalnya suami mengatakan pada istrinya, jika engkau keluar rumah, maka aku talak. Maka jika istri keluar rumah, jatuhlah talak. Dan jika setelah itu istri keluar rumah pada waktu yang lain, maka talak tersebut tidak jatuh lagi. Jadi talaknya berlaku satu, bukan kemudian istrinya yo beda kan. Keluar rumah, talak satu-satu. Terus masuk lagi dia sebentar, keluar lagi, biar ditalak 2, masuk lagi, keluar lagi, biar ditalak 3. Enggak gitu ya. Jadi dalam proses talak 1, begitu udah jatuh, kemudian dia melanggar lagi, maka hitungannya tetap talak 1, ya sampai diselesaikan masa idah. Oh, kok masa idahnya belum selesai, kemudian suaminya rujuk, ya dalam proses rujuk itu udah balen toh, istri yang nganggar lagi, jatuh talak lagi. Nah, maka ini yang perlu dipahami ya seorang wanita. Sekali lagi saya ingatkan di depan tadi, bahwasanya ketika suamimu ini masih menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, ya, punya fungsi sebagai kepala keluarga yang baik, dia yang melindungi kamu dari segala macam bahaya, dia yang menjaga kamu, dia yang mencukupi nafkah kamu, dia yang mengajari kamu agama dan seterusnya. Ya, maka kalau ada konflik, tolong ya, dipadamkan lebih dulu daripada nanti kamu kehilangan orang seperti itu. Suami juga sama, kalau kamu dapat istrimu ini istri yang baik, dia orang yang setia, dia yang menjaga marwah rumah tangga, marwah keluarga, dia ngurusi anakmu dengan baik, gitu kan, dia berjuang juga untuk menjaga semuanya, gitu. Tiba-tiba mau cerai hanya karena ada wanita lain, gitu kan, yang mungkin lebih muda atau apa, gitu. Maka itu adalah sebuah kebodohan. Wallahu ta'ala alam. Catatan selanjutnya, seorang wanita yang sedang menjalani masa idah karena talak roj'i tidak boleh dijatuhi talak lagi. Ya, cerai, masa idah baru dapat 2 bulan, gitu kan, berantem lagi. Tak cerai lagi yang kedua, nah, ini lagi-lagi nggak cetok kayak gitu, nggak boleh ya kayak gitu. Jadi nggak ada talak di atas talak yang belum kelar gitu. Kalau udah selesai, rujuk gitu kan. Nah, kalau mau menjatuhkan talak lagi silakan. Idahnya belum kelar, dijatuhin talak lagi. Maka berlaku ketentuan sebagaimana talak 3 dalam satu majelis atau dalam satu waktu, ya, hitungnya tetap 1. Kemudian dianjurkan untuk menghadirkan 2 orang saksi ketika melakukan talak dan rujuk. Nah, kalau ada saksinya lebih bagus. Karena tersebut dapat menjaga hak-hak dan untuk mencegah adanya pengingkaran dari pihak suami atau istri. Udah dicerai karena nggak ada yang tahu, balen diem-diem hubungan suami istri gitu kan. Nah, malah terjadi perzinahan. Tapi kalau ada saksinya, enak. Oh, jenengan nyerah saya mas, bentar mas. Telepon temennya atau tanggane celuk. Ayo mas, ulangi mas tadi yang jenengan bilang tadi.
kamu tak cerai. Jenengan saksi nggih? Nggih, itu lebih aman. Nah, tapi kalau soal rujuk, kalau ada saksi bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa, masih sah. Karena kan rujuk ini konteksnya kan tadi cara apa namanya, cara merujuknya itu kan bisa dengan hubungan suami istri, masa harus dikasih saksi kan juga nggak perlu. Ya. Tapi kalau memang bisa memungkinkan gitu kan, misal dia mengucapkan rujuk, aku mau ngucap rujuk, sebentar mas, saya kemarin jadi saksi tak panggil lagi gitu. Itu kalau sampai tahapan itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian nanti rujuknya dengan cara hubungan suami istri, kok tontonan gitu ya nggak bisa ya, kayak gitu nggak boleh. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf." Dan apabila telah sampai waktunya, maka bisa kamu tahan dengan ma'ruf atau kamu pisah dengan ma'ruf. Artinya pisah itu baik-baik, jangan pisah dengan penganiayaan segala macam. Wa asidu zawai adli minkum, dan persaksikanlah kepada orang-orang yang memiliki keadilan di antara kalian, wa aqimus syahadata lillah, dan dirikanlah persaksian itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi saksi itu ya jangan kemudian enggak jujur itu. Ketika dimintai persaksiannya, kamu dulunya kan dia nyerai saya atau enggak, mesti bayar karo bojone. Enggak boleh. Kalau udah lillah itu apapun yang terjadi kita sampaikan sesuai dengan keadaannya, jangan dimanipulasi. Allah taala. Catatannya oke banget sih. Sampai biro. Oh, dikit lagi. Silakan jika ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Apabila suami mentalak istrinya yang sudah pernah jima dengannya, kemudian terjadi perpisahan di antara keduanya, maka disunahkan bagi suami untuk memberikan mut'ah. Pemberian mut'ah di sini bukan kawin kontrak ya, bukan. Maksudnya pemberian kepada mantan istri tersebut untuk menyenangkan hatinya. Jadi seorang wanita yang sudah kamu nikahi, dia berhak mendapat mahar. Kok kemudian sudah dinikahi dan sudah digauli, maka dia bisa mendapatkan mut'ah, semacam hadiah gitu, karena kamu ceraikan. Oke, maharnya 1 hektar tetap karena kamu tak ceraikan, ya kan? Dan karena kamu sudah baik, gitu, ngurusi saya selama 5 tahun belakangan ini, gitu. Maka ini kamu tak kasih hadiah 1 miliar, gitu ya. Jadi jangan kemudian melupakan kebaikan seorang wanita. Ya seelek-elek paling enggak minimal itu dibahasakan di sini, paling enggak itu yang namanya istri itu pernah melayani suaminya dalam urusan ini loh, urusan jima ini. Ya. Minimal itu. Dan apa ya istilahnya, kalau kita mau berhitung gitu kan, mungkin hitungan ini nih, urusan ini nih, ini nggak bisa divaluasi, nggak bisa dihitung dengan uang gitu. Artinya kalau seorang laki-laki ini mau jujur, misalnya kamu kesulitan untuk menemukan gitu, kebaikan istri kamu, nggak bisa masak, urus anak nggak bisa, pokoknya banyak hal yang nggak bisa, maka paling nggak ini loh, lihatan ini. Bahasa gampangnya gini, kalau misal, mohon maaf ya, gajimu cuma UMR Solo kan anggaplah 2 juta gitu kan. Terus, naudzubillah, misal kamu melakukan ini dengan wanita-wanita yang harus berbayar gitu kan. Nah itu paling 2 juta itu habis, nggak nyampe seminggu habis. Ya, 5 atau 6 kali gitu, udah habis duit itu. Itu kamu belum makan, belum ini. Tapi ternyata ada wanita yang mau menerima kamu dengan gaji hanya 2 juta. Dan mungkin ya toh, kamu melakukan ini dalam sebulan bisa lebih dari belasan bahkan mungkin puluhan kali. Itu kalau divaluasi kita itu udah jatuh miskin itu kalau sampai istri kita itu nuntut untuk bayar itu. Mas, setiap kamu menggauli saya kamu bayar 500.000 gitu. Nah, kalau nggak bisa ngebayar jangan itu. Ya kalau itu dikatakan kayak gitu, akhirnya istrinya jadi kayak wanita murahan itu. Cuman kan nggak pernah dilakukan itu. Artinya gini loh, seorang suami kalau bingung mencari sisi baiknya seorang istri, ya bingung kamu mau nyari sisi mana, bingung nggak ketemu. Kalau istrimu masih mau diajak hubungan suami istri, ya ini loh paling nggak ya jadi sebab untuk mengukur gitu. Paham ya? Sehingga kalau pada akhirnya kamu harus cerai gitu kan, maka berikanlah mut'ah ini sebagai hadiah karena dia pernah melayani kamu. Ya, gitu. Jadi jangan kemudian sorak pokoknya gue ngerane api sama sekali. Padahal tiap Jumat atau tiap malam Jumat diajak berhubungan suami istri dan istrinya nggak nolak, itu mau gitu. Maka jangan jadi laki-laki yang egois. Wallahu ta'ala.
Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wanita-wanita yang ditalak yaitu mutallaqat, dia berhak untuk mendapatkan mata, pemberian hadiah bil ma'ruf dengan cara yang baik. Disampaikan dengan cara baik. Matur nuwun ya, sudah menemani saya 10 tahun ini. Ya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Artinya berpisah dengan baik, nyambung dengan baik tadi loh. Fa amsikuhunna bil ma'ruf. Kalau balen dengan baik, niatan baik. Kalau harus berpisah bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Jadi jangan kemudian berpisah bawa anak, kemudian anaknya dihasut, bapakmu memang gini enggak ya. Makanya saya salut sama wanita-wanita yang kemudian kalau berpisah, ya orang lain menjelek-jelekan suaminya, dia bilang enggak. Dia dengan segala macam kekurangannya, dia tetap laki-laki yang baik. Adapun saya, kenapa berpisah dengan dia? Karena mungkin saya nggak bisa mengimbangi kebaikannya. Gitu. Jangan kemudian, emang dia gini, emang dia gitu. Nah, akhirnya nggak selesai-selesai, padahal udah pisah sekian tahun yang lalu. Itu banyak kita tonton atau dipertontonkan di media-media orang-orang model ini. Namun jika istri tersebut belum pernah dijimai oleh suaminya dan ketika akad nikah maharnya telah ditentukan, maka istri hanya berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan tersebut dan istri tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah. Dikasih mahar tuh 1 hektar. Tapi ya tadi tuh begitu setelah nikah dia sakit gitu kan. Belum diapa-apain sama suaminya, singkat cerita suaminya tadi tuh jadi TKW, baru dapat sebulan 2 bulan di sana atau mungkin 3 bulan atau dalam video call berantem gitu kan. Atau mungkin dalam telepon berantem akhirnya dicerai via telepon jarak jauh gitu kan. Dia jatuh talak, maka setengah dari mahar harus dikembalikan kepada suami. Kok malah istrinya yang minta cerai, nah, maka semua maharnya harus dikembalikan kepada suaminya. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian poin selanjutnya adalah suami yang telah mentalak istrinya baik dengan tolak roj'i atau tolak bain, lalu istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian suami keduanya meninggal dunia atau mentalaknya, lalu istri tersebut menikah lagi dengan mantan suaminya pertama, maka suami pertama tersebut mendapatkan 3 talak baru. Ini yang dikenal dengan al-hadm, penghancur talak. Ya. Jadi si A dan si B pernah nikah nih, talak 1, talak 2 gitu. Ya. Lalu singkat cerita, masa rujuknya nggak dipakai. 12 toh, akhirnya cerai beneran. Nah, dia nikah nih si A tadi, A ini perempuan misalnya gitu. Si A ini nikah sama si C ini laki-laki. Singkat cerita cerai lagi nih. Nah, ketemu lagi sama si B, entah dalam acara apa ketemu, terus singkat cerita mereka saling menyadari kesalahannya masa lalu dan pengen balen gitu kan. Baliklah si A dan si B ini. Maka hitungannya mulai lagi dari 0. Jadi enggak kemudian, oh kamu kan terakhir udah nolak aku 2, berarti hati-hati loh, sekali lagi ini talak 3, enggak. Tapi, nah ada tapinya nih, ini yang harus hati-hati. Ketika dia belum cerai dari suaminya yang pertama, si A tadi, dan si B masih nikah. Kalau udah pernah dijatuhkan talak 1, maka sepanjang perjalanan nikahnya ini, berarti talaknya udah jatuh, pernah jatuh 1. Dia harus hati-hati kalau nanti menjatuhkan talak yang kedua. Jadi talak berikutnya yang dikasih itu udah talak poin yang kedua. Kayak kamu kalau apa tuh main game itu loh, kasih nyawa 3 gitu. Selama kamu masih di game itu gitu kan, nyawamu udah hilang 1 ya berarti nyawamu tinggal 2. Gitu ya. Jadi tapi kalau kamu udah keluar dari game itu, nanti masuk lagi kamu dikasih nyawa lagi baru 3. Ya enggak? Kayak gitulah kira-kira. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apabila ada suami istri yang kafir dan suami tersebut pernah menjatuhkan talak kepada istrinya. Jadi dua-duanya dulu kafir gitu kan. Lalu kemudian suami pernah menjatuhkan talak pada istrinya waktu masih kafir. Lalu keduanya masuk Islam. Maka setelah masuk Islam, suami tersebut mendapatkan 3 talak baru. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan, Atha, Qatadah, Rabi'ah, An-Nakhai, Suraih, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Dawud, dan Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi dulu misal pas masih kafir atau pernah gue tak pegat lo gitu. Tapi dia masih dalam ikatan suami istri. Jadi mungkin pegangan. Saya nggak tahu ya kaidah nikah cerai dalam agama lain seperti apa, saya nggak tahu. Mungkin kata-kata kayak gitu di agama lain mungkin nggak berlaku sampai kemudian diputuskan sama pendetanya mungkin gitu kan, saya nggak tahu. Nah, pernah ngomong gitu, kok kemudian masuk Islam nih pasangan itu kan, maka apa omongan yang pernah dilakukan pada saat kafir dulu nggak berlaku. Dalilnya adalah hadis dari Amr ibn al-As bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Annal Islama yahdimu
maka naqoblahu. Semuanya Islam menghancurkan apa yang sebelumnya. Jadi dosa-dosa hilang, omongan-omongan jelek hilang, termasuk perkataan cerai hilang ketika dia sudah masuk Islam. Wallahu taala alam. Ini demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.